رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جميع النعم السابقة واللاحقة الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jamaah sekalian, sidang jamaah salat Jumat Masjid Akbar At-Taqwa Kota Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwasannya tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kita bermaksiat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Akbar At-Taqwa Kota Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Detik telah berganti menit, menit pun telah berganti jam, jam pun telah berganti hari. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada pada tanggal 8 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan diturunkannya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang berasal dari langit. Bukan cuman Al-Qur'anul Karim, tetapi kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dituliskan di dalam kitab-kitab tarikh bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima suhufnya juga pada tanggal 1 ataupun tanggal 3 Ramadan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur pada tanggal 18 ataupun tanggal 16 Ramadan. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat pada tanggal 6 bulan Ramadan. Dan Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil
pada tanggal 12 ataupun 13 bulan Ramadan. Dan kekasih kita, panutan junjungan alam baginda Agung Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam menerima Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita bertadarus membaca Al-Qur'an di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, pada ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sana, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu erat kaitan ataupun hubungan antara Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga ada beberapa riwayat yang menyebutkan, di dalam riwayat yang pertama bahwasanya ketika bulan Ramadan, bulan puasa, malaikat Jibril alaihissalam membacakan seluruh Al-Qur'an di hadapan baginda Rasulullah SAW, harfan, ayatan, satu huruf demi huruf, satu ayat demi ayat, dari mulai awal sampai selesai. Dalam riwayat yang kedua disebutkan pada bulan Ramadan baginda Rasulullah SAW yang membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat kedua baginda Nabi yang membaca Al-Qur'an, sedangkan malaikat Jibril alaihissalam yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya baginda Rasul, ayatan-ayatan, harfan dari mulai awal sampai akhir. Maka sidang jemaat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan dari dua riwayat tersebut tidak bertentangan tetapi malah digabungkan. Termasuk sunnah membaca Al-Qur'an, kita mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan dengan cara di atas. A membaca Al-Qur'an, B mendengarkan, sebaliknya B membaca Al-Qur'an, A mendengarkan. Dibaca secara bergantian. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak daripada Al-Qur'an sekurang-kurangnya minimalnya dikhatamkan 2 kali di dalam setahun. Maka ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, maka ini adalah kesempatan emas karena Allah Subhanahu wa taala melihat perlombaan kita yang duru ila tanafusikum, melihat tanafusikum, perlombaan kalian. Maka di samping dalam bulan Ramadan adalah bulan ampunan, kesabaran, rahmat dan maghfirah, Allah Subhanahu wa taala melihat kita di dalam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam amal, di dalam kebaikan. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Yang mana Al-Qur'an ada 114 surat, 30 juz. Satu juz ada 10 lembar. Satu hari semalam kita wajib sholat 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka dalam satu hari kita bisa meluangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk membaca 2 lembar. Dari 10 lembar tersebut, subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, sudah cukup 1 juz. Kalau kita baca 2 lembar, maka 1 bulan kita bisa 1 kali khatam. Kalau kita baca 4 lembar, 2 kali khatam. Kalau baca 6 lembar, 3 kali khatam. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu yang begitu banyak, masih ada 22 hari lagi ke depan ataupun 3 minggu ke depan. Maka jangan sampai Ramadan kita terlewat dengan sia-sia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan Ramadan, di dalam riwayat Bazar disebutkan bahwasanya inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang akan dibebaskan
fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam, yakni fi Ramadan, yaitu ketika di dalam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya bagi setiap orang Islam, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam, dakwatan mustajabatan, ada doa-doa yang pasti dikabulkan. Dan di antara waktu doa dikabulkan, di antaranya adalah ketika waktu menjelang berbuka puasa. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ketika kita menjelang berbuka ngabuburit, kita tidak sempat lagi berdoa, sibuk menyiapkan hidangan iftar, takjil untuk berbuka puasa. Maka Bapak sekalian, dari sekarang dan seterusnya kita gunakan waktu-waktu sebelum berbuka untuk senantiasa berdoa. Doa yang paling besar diantaranya adalah doa memohon hidayah, supaya kita dikekalkan di dalam hidayah, supaya kita dikekalkan di dalam petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang sidik yang benar imannya, wassalihin, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan juga orang-orang yang telah mati syahid. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya waktu yang mustajab adalah selepas berbuka puasa. Terkadang selepas berbuka puasa kita sibuk makan karena banyak hidangan, minuman, sehingga kita pun lupa dengan yang namanya sholat awabin. Kemudian waktu malam, di 2/3 malam yang akhir juga terdapat dakwatan mustajabatan, waktu yang pasti dikabulkan doa. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai hajat-hajat, mempunyai cita-cita. Maka bagaimana hajat-hajat kita, cita-cita kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan hajat-hajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan bulan, bintang, dan seluruh apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi, dan ada di perut bumi dan di atas bumi, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mampu membalikkan dari siang menjadi malam dan dari malam menjadi siang, mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengabulkan doa-doa kita. Apalagi sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah ketika bulan Ramadan ada dakwatan mustajabatan, waktu yang pasti doa kita dikabulkan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri